Monica, udah ada Z, Freya, Gracia, dan juga Kristi, dan juga Kak Lira. Dimana kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentunya seputar mimpi, seputar gimana akhirnya kalian bisa mentransformasikan hidup kalian untuk akhirnya mewujudkan apa yang udah bisa diwujudkan di hari ini gitu ya. Tapi aku mau ngingetin dulu untuk teman-teman media sebelum kita memulai obrolan kita hari ini. Aku mau ngingetin bahwa nanti yang Halo, selamat siang semuanya. Halo, apa kabar Kak? Baik, excited buat acara hari ini. Yeay, oke. Selanjutnya ada Z, ada Freya, ada Gracia dan juga Kristi. Boleh satu-satu, apa kabarnya hari ini? Baik, bisa baik. Happy ya? Happy. Kalau bisa dilihat, bajunya sama kayak yang di TVC, seru banget tuh. Nice, oke. Dan juga ada Kak Lira. Hai Kak Lira. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Baik, semangat ya untuk menyambut Shopee 1111 Big Sale ini. Semangat ya. Karena akan membuka cuan-cuan ya. Betul. Oke, tapi kalau misalnya kita barengan sama JKT48 gitu ya, kayaknya nggak afdol kalau misalnya kalian nih para member tidak memperkenalkan diri sesuai Jiko Shoukai-nya masing-masing. Karena itu khas bangetnya JKT dong, pasti dong. Jadi dipersilahkan ya, mungkin dari Z, Freya, Gracia, Kristi untuk greetings dulu nih ya. Dari Jiko Shoukai-nya masing-masing. Silakan. Ya, halo semuanya. Selamat siang. Siang. Halo, si gadis tomboy semangatnya meletup-letup. Halo semuanya, aku Z. Terima kasih. Halo, gadis kolaris yang suka berimajinasi, temani harimu dengan senyum kalam aku. Namaku Freya. Halo semuanya, senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Thank you. Halo semuanya, peduli dan berbaik hati, Kristi. Halo semuanya, aku Kristi. Terima kasih. Kak Monica sama Kak Lira mau juga mungkin? Boleh Kak? Kayaknya kalau Kak Monica sama Kak Lira masih cocok, tapi kalau MC-nya yang disuruh kayak gitu mohon maaf ya, kurang masuk gitu, kurang matching sepertinya ya. Oke, langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol sama semua speaker yang sudah hadir pada hari ini. Tapi pertama-tama tuh aku ingin nanya sama Z dan juga sama Freya nih. Iya kan, kalau misalnya kita ngelihat tadi kalian greetings dengan khasnya masing-masing JKT gitu, aku tuh salut banget gitu sama JKT48 itu punya pesonanya tersendiri ya. Kalian tuh bersinar dengan cara kalian sendiri gitu. Nah, tapi dengan sinar yang kalian punya saat ini itu kan pasti penuh dengan kerja keras, juga berawal dari mimpi gitu ya. Makanya kalau kita tarik lagi sebelum ke JKT48 ya, sebenarnya mimpi kalian tuh apa sih gitu ya? Dan apakah saat ini sudah terwujud? Boleh Z dan juga Freya? Ya. Kalau aku, mimpi aku emang aku dulu pengen banget buat ada di dunia hiburan atau entertainment. Karena dari kecil aku melihat orang yang syuting tuh menurut aku pekerjaan yang asyik banget gitu. Dan aku berpikir bahwa aku bakal enjoy banget sih kalau aku ada di dunia entertainment ini gitu kan. Walaupun aku emang sebelum masuk JKT48 gitu ya, dulu tuh aku tomboy banget gitu ya, rada laki gitu. Tapi ya aku mungkin karena aku suka sama girl group, boy group penyanyi gitu, jadi aku emang suka nyanyi dan nari sampai akhirnya aku audisi JKT48 dan aku juga keterima di JKT48 sebagai generasi ke-7 waktu 2018 lalu. Jadi kurang lebih aku di JKT48 udah 5 tahun. Iya, jadi justru dulu aku mikir banyak banget kayak potensi-potensi yang aku tuh yang biasa aja, malahan di JKT48 itu bisa dikembangkan dan jadi sesuatu yang pencapaian-pencapaian baru buat di grup JKT48 gitu. Jadi aku bersyukur banget sih awalnya aku bermimpi, emang aku pengen dan passion aku kerjain, akhirnya aku bisa dapetin yang aku mau sekarang. Terima kasih. Wow, berawal dari mimpi ya. Kalian dulu tomboy banget, apakah sekarang udah girly banget? Iya, supaya Oke, kalau Freya gimana? Kalau aku tuh emang dari kecil
kecil juga suka nontonin kartun-kartun yang nari sama nyanyi juga kan. Jadi itu udah kebawa juga, aku suka nyanyi, aku suka nari dari waktu SD juga udah suka ikut ekskul nari, terus paduan suara gitu-gitu. Terus menurut aku di JKT48 juga nggak gampang sih ya, nggak segampang membalikan telapak tangan juga gitu. Banyak hal yang kita korbanin juga, tapi aku senang karena merasa keren aku bisa berada di sini sebagai member JKT48 karena itu emang udah impian aku dari kecil banget juga kan. Terus kita juga udah 5 tahun aku sama Kazi sama Kak Kristi sama-sama dari generasi 7 juga bertahan sampai saat ini. Kalau impian yang terwujud mungkin beberapa sudah ada ya, seperti kita berada di sekarang ini untuk press conference ini kan kayak keren juga ya gitu. Cuman untuk beberapa kedepannya pasti aku punya harapan dan impian yang lebih banyak lagi. Oke, jadi sudah bermimpi dari kecil tapi nggak berhenti sampai sini gitu ya. Akan selalu ada mimpi-mimpi yang akhirnya terlahir dan berusaha untuk diwujudkan dengan kerja keras dan juga tekad yang luar biasa. Oke, wow, luar biasa. Thank you so much buat Zee dan juga Freya. Sekarang aku mau lanjut nanya ke Gracia dan juga ke Kristi gitu. Kalau misalnya tadi Zee sama Freya udah cerita, ini mimpi aku dari kecil. Terus Zee juga, aku tuh dulu tomboy banget, sekarang udah girly kok, udah more girly gitu ya. Nah itu kan berarti harus ada proses transformasi diri gitu ya yang dilalui. Atau mungkin kayak langkah-langkah berani kayak mutusin oke deh audisi gitu. Padahal kan seperti yang Freya juga bilang, di JKT ini banyak perjuangan yang gak semudah itu gitu ya. Nah, ngomongin soal transformasi diri dan juga langkah berani nih ya yang diambil untuk mewujudkan mimpi. Kalau dari Gracia dan juga Kristi, langkah-langkah apa aja yang akhirnya kalian lakukan gitu ya, kalian lewati untuk akhirnya bisa berusaha untuk wujudin mimpi kita? Silahkan. Ya, kalau dari aku setuju banget sih sama kakak. Karena berani mentransform diri itu salah satu faktor terpenting juga ya untuk dalam kita mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Kalau ditanya soal mimpi, dulu tuh waktu masih kecil pasti kita mimpinya sama-sama kayak pengen jadi dokter, pengen jadi pramugari, semua banyak ya berubah-berubah. Tapi aku bersyukur banget memutuskan untuk aku masih ada di dunia entertain sampai sekarang. Aku bisa menjadi member JKT48. Kalau teman-teman aku di sini, adik-adik aku udah 5 tahun, kalau aku udah hampir 10 tahun juga di JKT48. Jadi sebenarnya proses aku tuh lumayan panjang juga ya dalam mewujudkan mimpi. Aku juga bersyukur banget aku sampai sekarang di dunia entertain dan ternyata aku suka di dunia entertain gitu. Kalau ditanya soal langkah dalam menggapai mimpi itu pastinya ada banyak, salah satunya proses, konsistensi, dan juga fokus pastinya. Karena di JKT48 itu juga pasti kita punya misi yang besar juga. Bukan cuma mimpi untuk diri kita sendiri, tapi juga kita punya tujuan untuk agar supaya kita bagaimana caranya bisa menginspirasi perempuan-perempuan remaja seperti kita di luar sana agar bisa terus berjuang, terus berusaha semangat untuk mewujudkan mimpinya tentunya. Dan kita juga berusaha terus, JKT48 itu harus profesional, harus gimana caranya kita kalau misalnya kita perform di teater JKT48 yang ada di FX Sudirman, kita perform satu setlist 16 lagu full, kita harus profesional. Dan setiap performance kita, setiap dimanapun kita berada, kita harus selalu memberikan energi-energi positif agar supaya mereka juga semuanya bisa menginspirasi dari berbagai kalangan juga. Oh nice, boleh tepuk tangannya untuk Gracia. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari tapi secara konsisten gitu ya. Maksudnya terbukti kamu udah 10 tahun berusaha untuk terus menghidupkan profesionalitas sebagai idol gitu ya di JKT48 dan tentunya itu nggak mudah gitu. Suatu hal kecil yang dilakuin setiap hari. Nice. Oke, selanjutnya kalau Kristi, gimana Kristi? Ya, kalau buat aku sih tentunya banyak ya buat
cara buat mewujudkan mimpi gitu. Dari yang Cigre ngomong juga, konsisten, dan jangan lupa juga buat menetapkan goal yang secara spesifik. Tapi kalau menurut aku tuh yang paling penting konsistensi sih. Karena mau sebanyak goal apapun yang sudah kita pikirkan dan sudah kita tetapkan, kalau misalnya nggak ada konsisten juga nggak bakal susah gitu, susah buat mendapatkan hal itu. Dulu tuh ketika aku masih trainee ya kak, pas aku baru banget masuk di JKT48, itu aku ngelihat kakak-kakak seniornya tuh keren banget. Kayak mereka tuh kalau di depan stage auranya tuh keluar, ekspresinya dapet banget. Mau ada masalah apapun di stage tuh mereka bisa mengandalkannya dengan baik. Nah dulu tuh aku pas masih trainee aku kayak mikir aku bisa gak ya kayak mereka, dance aku udah bagus sebelumnya, performance aku udah enak gak ya kalau dilihat sama orang-orang. Nah ya apa ya, intinya tuh insecure gitu. Tapi dengan cara aku latihan, aku usaha terus-terusan, akhirnya aku ya puji Tuhannya aku bisa masuk ke tim K3 waktu itu. Ya waktu itu nggak salah kurang dari setahun tuh ya, aku lupa juga deh. Iya tapi itu juga karena kan aku ya suka ngeliatin kakak-kakak seniornya gimana cara mereka perform, gimana cara mereka kalau gerak di stage gitu-gitu. Dan ya puji Tuhannya juga aku pernah masuk Senbasu juga kan, single original. Ya intinya itu selagi kita berusaha, ya usaha itu kan tidak akan mengkhianati hasil ya kak. Benar apa benar. Dan pelan-pelan pun jalan akan terbuka dan kesempatan itu akan berdatangan. Meskipun pelan-pelan tapi ya pasti gitu kan kalau konsisten juga. Dan tentunya itu semua berhasil diraih ya karena kita mau dan berani untuk mengubah diri kita menjadi lebih yang baik sih gitu. Oke. Wow. Nice loh. Jadi sebenarnya tentuin dulu nih goal spesifiknya apa. Ya, kita juga bisa look up ke role model kita, ke senior kita, dan sadari dulu